Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Hanan. Salam semangat, salam ceria, belajar berkarya. Di video ini saya akan melanjutkan sharing buku Learning in Real Time pada bab 6, yaitu Real Time Online Learning Activities. Ruang kelas virtual adalah kanvas kosong untuk melakukan aktivitas yang mendorong kolaborasi, interaksi, dan pembelajaran. Penting untuk fokus pada pendekatan yang tepat pada kelas online. Berikut beberapa kegiatan yang dapat dilakukan selama pembelajaran online secara real time. 1. Magnetic Brainstorm. Pada kegiatan ini ada 3 langkah kegiatan. Yang pertama, brainstorm, yaitu instruktur menyediakan papan putih, membagi papan tersebut menjadi 2, yaitu ada kata sifat dan kata benda, dan siswa menulis pada papan tersebut kata sifat dan kata benda sampai waktu yang ditentukan. 2. Magnetisasi, yaitu instruktur meminta 1-2 peserta untuk membentuk kata-kata tersebut menjadi sebuah puisi. Audio dapat digunakan untuk berbagi proses dengan kelompok. 3. Tanya jawab. Instruktur meminta sukarelawan untuk membacakan, memberi apresiasi bahwa ini dari kontribusi semua peserta. Kemudian melakukan analisis karya akhir yang sesuai dengan kriteria dan refleksi seluruh proses dan perangkat puisi yang digunakan. Aktivitas ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan siswa yang tinggi, sehingga peserta berempati dan memberikan perhatian penuh kepada teman sebayanya. Tempat yang cocok digunakan yaitu virtual classroom dan virtual meeting room atau office. Alat yang dibutuhkan yaitu papan tulis virtual dan VoIP atau Voice over Internet Protocol. Tips untuk memfasilitasi kegiatan magnetic brainstorm ini adalah biarkan peserta mengarahkan kegiatan ini agar setiap grup terbangun partisipasi dan kolaborasinya. Instruktur di sini berperan sebagai pemandu sorak dan dapat memberikan antusiasme serta instruksi yang jelas jika diperlukan. Variasi pada kegiatan ini diantaranya instruktur dapat menentukan penulisan kata pada tema tertentu, misal tentang memimpin atau membuat sebuah puisi. Menunjuk sukarelawan menjadi komentator seperti penyiar olahraga yang menceritakan apa yang dia lihat di layar. Kegiatan kedua yang dapat dilakukan yaitu Stone Soup. Aktivitas pada kegiatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, polling dan bagi kelompok. Fasilitator membagi kelompok untuk masuk ke dalam breakout room. Kedua, izinkan grup untuk berkolaborasi. Saat masuk ke dalam breakout room, peserta didik disediakan gambar, kemudian memulai diskusi, memberikan keterangan pada gambar tersebut, serta membuat catatan dari hasil yang mereka diskusikan. Ketiga, kembali ke main room. Fasilitator meminta perwakilan tim untuk presentasi hasil diskusi dengan kelompok terhadap gambar atau slide yang didapatkan. Tujuan dari kegiatan ini adalah melibatkan peserta didik dalam diskusi yang kolaboratif untuk membuat proyek atau memecahkan masalah dengan teman sebayanya. Tempat yang cocok digunakan yaitu virtual classroom, virtual meeting room, atau virtual office, chat room, dan moves. Alat yang dibutuhkan, ruang kerja kelompok, alat peraga, slide atau gambar, papan tulis, audio atau video. Tips untuk memfasilitasi kegiatan ini yaitu instruktur dapat berpindah dari satu room ke room yang lain atau meminta bantuan asisten pengajar untuk mengontrol aktivitas pada setiap breakout room. Instruktur cukup memberikan sumber utama seperti foto, diagram, atau objek digital lainnya dan lihat bagaimana peserta didik bereaksi terhadap objek yang telah diberikan, serta diskusi apa yang mereka hasilkan. Kegiatan ini dapat divariasikan dengan menyesuaikan tujuan pembelajaran dan mata pelajaran. Misal penerapan pada materi dongeng pelajaran bahasa Indonesia dengan judul berbeda, simulasi lab virtual dengan variabel yang berbeda, soal matematika, dan lain sebagainya.